Yang jauh lebih penting dan utama adalah untuk memberikan kepastian hukum agar orang-orang semacam Rocky Gerung yang kerap kali bersembunyi di balik topeng demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi faktanya justru menjadi tukang kompor, adu domba, provokasi, dan propaganda politik yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan kegaduhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, narasi tak bermoral dan tak beretika yang dilontarkan Rocky Gerung saat berorasi di acara konsolidasi aksi yang digelar Aliansi Aksi Juta Buruh yang rencananya bakal menggelar aksi demo besar-besaran mengepung istana pada tanggal 10 Agustus 2023 nanti menyulut amarah publik. Dalam orasinya, Rocky Gerung dengan sangat pongah, arogan, dan merasa paling benar dengan lantang menyatakan bahwa setelah lengser Presiden Jokowi dari istana, ia akan menjadi rakyat biasa dan tidak ada satupun orang yang akan peduli pada dirinya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya itu. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya itu. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Nah, terkait pernyataan Rocky Gerung tersebut, sejumlah relawan pendukung Jokowi telah beramai-ramai menyeret Rocky Gerung ke Barreskrim Polri atas dugaan penghinaan kepada Jokowi. Kata Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani, yang merupakan salah satu organisasi relawan Jokowi, dalam video yang beredar itu, Rocky turut mengumpat kepada Jokowi. Pernyataan itu yang menjadi dasar pelaporannya ke Barreskrim Polri. Namun tampaknya laporan tersebut ditolak oleh Barreskrim Polri dengan alasan harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi sebagai orang yang merasa dirugikan. Penolakan oleh Barreskrim Polri itu juga dibenarkan oleh Sekjen BarReskrim, Rally Rigen, bahwa laporan pihaknya terhadap Rocky tidak diterima oleh pihak Barreskrim Polri. Kita telah selesai dari SPKT dan alhamdulillah LP laporan kita tidak diterima, kita buat dalam bentuk pengaduan. Jadi kawan-kawan, pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya, kata Rally. Walhasil pengaduan tersebut akhirnya diterima oleh Polda Metro Jaya dan telah tercatat dengan nomor LP_B_4450-Romawi 7_2023_SPKT Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023. Yang menarik, relawan Jokowi juga ikut menyeret nama pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan, Refli Harun telah menyebarkan rekaman video yang memunculkan kegaduhan tersebut melalui akun YouTube-nya. Dengan demikian, kata Lisman, ada dua terlapor, yakni Refli Harun sebagai penyebar dan Rocky Gerung sebagai pelaku yang menghina Presiden Jokowi. Lisman juga mendesak Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Karyoto, untuk bersikap tegas dalam menanggapi kasus ini dan segera menangkap Rocky Gerung. Dalam laporan tersebut, kedua terlapor disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terkait pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2
dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jika laporan tersebut menggunakan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, itu artinya tidak menyasar pada penghinaan terhadap Presiden Jokowi sebagaimana diatur dalam pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tetapi lebih disasar pada ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang berujung keonaran. Dalam pasal 28 Undang-Undang ITE pada ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan garis miring atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Sementara itu pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana menyatakan bahwa ayat pertama, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ayat 2, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Sementara itu pada pasal 14 dinyatakan bahwa barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, secara pribadi apapun yang bakal digunakan untuk menjerat Rocky Gerung, apakah hal itu terkait dengan ujaran kebencian atau apapun namanya, bukan hal yang terlalu penting dan substansial untuk dipersoalkan. Yang jauh lebih penting dan utama adalah untuk memberikan kepastian hukum agar orang-orang semacam Rocky Gerung yang kerap kali bersembunyi di balik topeng demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi faktanya justru menjadi tukang kompor, adu domba, provokasi, dan propaganda politik yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan kegaduhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum agar bisa membedakan antara kritik dan caci maki, tuduhan tanpa bukti, dan fitnah. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.